Kita mulai ya? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mengawali pertemuan kita pembahasan kajian hadis Sahih Bukhari, terlebih dahulu mari kita membaca umul kitab surat Al-Fatihah itu pada Allah Subhanahu wa taala, pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan rasul, pada ahlul bait, khulafaur rasyidin dan seluruh sahabat, para ulama, ustadz-tina, khususnya kepada Imam Al-Bukhari dan seluruh ulama yang memberikan syarah terhadap kitab Sahih Bukhari. Dan secara khusus juga kita niatkan pembacaan kajian Sahih hadis Sahih Bukhari ini juga dimohonkan sebagai tawassul, memohon keberkahan dari Allah untuk menolak, mengusir bala wabah virus corona ini. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sebagai muqaddimah kajian kita pada malam hari ini, di antara kebiasaan para ulama, termasuk ini pengarang Fathul Bari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga ulama-ulama yang lain sampai hari ini, ketika suatu kampung, suatu daerah, suatu wilayah, suatu negara terserang oleh wabah, termasuklah virus corona ini, di antara kebiasaan para ulama adalah menghatamkan Sahih Bukhari, ya, dengan niat sebagai tawassul, ya, untuk menolak bala, menolak wabah itu sudah dilakukan ulama terdahulu hingga hari ini, terutama di Timur Tengah. Nah, kami yang tergabung dalam Asilha itu adalah asosiasi para dosen hadis seluruh Indonesia, sudah menghatamkan Sahih Bukhari tanggal 23 Maret yang lalu. Jadi kami bergabung sekitar lebih 100 dosen hadis seluruh Indonesia tergabung dalam asosiasi dosen hadis Indonesia itu, dibagi-bagi. Ada satu orang dapat 2 bab, ada 1 bab, tergantung panjang pendeknya. Saya ada dapat 2 bab tuh, babul Jum'ah dengan babul Istisqa. Itu tidak tahu berapa ratus hadis yang saya khatamkan, itu dibaca seperti baca Al-Quran lengkap dengan sanadnya seperti ini. Itu menjadi kebiasaan. Yang kedua, selain Sahih Bukhari juga kitab-kitab yang lainnya, termasuk Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya sudah baca tapi belum sempat khatam ini karena ada beberapa kesibukannya sedikit agak mendesak. Nah, itulah sebagai mukadimah bahwa Sahih Bukhari ini bagus ditradisikan, kalaupun tidak sempat diterjemahkan dan dikaji lebih lanjut, paling tidak dikhatamkan. Kalau di Jawa saya kira udah sering kali itu, ya. Biasa di As-Salam itu, Pondok Pesantren As-Salam itu ada ulama dari Jawa lalu dikhatamkan situ.
Yang kedua, alhamdulillah kajian kita ini kan udah cukup lama. Catatan saya ini tadi itu tanggal 25 Februari 2019. Alhamdulillah udah lebih setahun ini ya, kita manfaatkan waktu ketika kita stay at home. Nah, kita manfaatkan ya membaca kitab Sahih Bukhari. Nah, pada malam hari ini kita sampai pada bab tentang ilmu ya. Jadi kitab yang ketiga yaitu Kitabul Ilmi ya. Jadi Sahih Bukhari ini memang menggunakan kitab. Nah, nanti di bawahnya kitab, itu ada namanya bab. Di bawahnya bab itu ada pasal-pasal. Itu sistematika pembahasan di dalam kitab Sahih Bukhari. Pada babu fadil ilmi wa qaulillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wa qaulihi azza wa jalla ya rabbi zidni ilman ya. Jadi bab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat pada surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat, meninggikan derajatnya alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu ya, derajat ya, banyak derajatnya diangkat oleh Allah, ditinggikan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah adalah khabir ya, maha mengetahui bima ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Demikian juga wa qaulihi azza wa jalla, firman Allah, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, inilah yang menjadi pembahasan dalam ayat ini. Nanti hadis-hadisnya banyak terkait dengan ini. Di antara tambahan informasi berkaitan dengan ayat Al-Mujadilah ini, memang di kalangan para ulama, cara pembacaan terhadap ayat ini bermacam-macam. Secara khusus Imam Bukhari ini memotong ya, yarfa'illahu. Ya, karena memang penekanan yang ingin ditekankan di sini adalah utul ilmah. Utul ilmah. Jadi sama juga hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini menurut penjelasan para ulama, termasuk syarahnya ini Fathul Bari, jumlah hadisnya ini kan lebih 7.000, dan itu lebih 3.000 hadis yang berulang-ulang. Kalau tidak dihitung pengulangannya, hanya sekitar 4.000. Kenapa diulang-ulang? Karena ada kepentingan. Jadi ketika hadis itu misalnya nanti di sini tentang wailun lil aqabi minan nar, celaka besarlah, masuk neraka lah bagi orang yang berwudu tidak membasahi tumitnya. Ini ada pada bab tentang keilmuan. Kenapa? Karena nanti itu berada pada bab mengenai boleh seseorang mengajar dengan mengangkat suaranya. Nah, karena Nabi kan berteriak, wailun lil aqabi minan nar. Itu kan Nabi berteriak itu. Ya, meninggikan suara. Jadi ketika ini hadis ini disebutkan di bab tentang ilmu, karena itu bagian dari cara proses mengajarkan ilmu. Tapi nanti pada bab tentang toharah, bicara tentang wudu, hadis itu ada lagi diulang ya, karena ada kepentingannya di situ ya. Begitu lagi hadis yang panjang sama dengan innamal a'malu binniyati, itu berapa kali diulang itu, karena pertama bicara ikhlasan, hadis itu juga bicara tentang ibadah yang harus ada niatnya, itu juga diulang-ulang. Nah, jadi terkadang memang hadis itu juga ada dipotong karena ada kepentingan ya. Termasuklah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang tidak
sanadnya itu ada dipotong, ya, itu namanya mu'allaq. Kenapa? Karena ada keperluan di situ. Nah, begitu juga persoalan ayat. Ya. Jadi karena penekanannya di sini adalah keilmuan, maka dipotonglah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Nah, tapi kalau kita mau baca secara utuh, ya dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tafassahu fil majalis, ya, berlapang-lapanglah dalam ya sebuah majelis. Ya, fafsahu ya yafsahillahu lakum. Ya, maka berlapang-lapanglah, niscaya Allah juga akan memberikan kelapangan buat kamu. Nah, itu ayatnya itu. Wa idza qila zuzu, kalau kamu diminta berdiri dalam sebuah majelis, ya, diminta berdiri, fanzuzu, maka berdirilah. Nah, baru ini jawabannya nih. Maka berdirilah, fanzuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, itu jawabannya. Jadi, maka niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mendapatkan banyak ilmu dengan beberapa derajat. Yang kedua, ayat ini kalau dilihat dari asbabun nuzul, ya, berkaitan dengan persoalan akhlak, persoalan iman, dan persoalan ilmu. Nah, itu asbabun nuzulnya. Ya. Jadi kalau dilihat dari asbabun nuzul ayat ini, maka itu lebih komprehensif. Ceritanya ini dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul, ya, karangan Imam As-Suyuti. Nah, itu. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sedang ceramah di atas mimbar dalam sebuah masjid. Kebetulan waktu itu masjid lagi penuh, ya, jadi berdesa-desakan, tidak ada lagi satu ruang yang kosong. Sementara ada beberapa orang yang datang terlambat dalam majelis itu. Akhirnya mereka yang terlambat ini berdiri di luar mendengarkan ceramah Rasulullah. Nabi sedang ceramah melihat orang yang datang terlambat dan berdiri di luar itu. Lalu Nabi mempersilakan masuk yang ada di luar berdiri, dan orang yang ada di dalam itu dekat Rasulullah disuruh berdiri. Ya, misalnya, kamu berdiri, kasih tempat duduk tuh yang datang belakangnya ada di luar. Nah, kira-kira gitulah bahasanya. Nah, yang disuruh berdiri protes. Ya, macam ya biasalah manusia kan. Kalau bahasanya itu interupsi. Ya, interupsi ya Rasulullah. Ngapa kami yang sudah duluan datang di sini, kami sudah duduk enak-enak, lalu mereka yang datang terlambat malah disuruh duduk di sini. Ya, mestinya